Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Cibrasia dengan prodi Sistem Informasi. NIM saya yaitu 220101010025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS untuk mata kuliah Statistika dan Probabilitas, yaitu dengan menganalisis data. Nah, untuk tools yang saya gunakan yaitu SAS, di mana SAS ini adalah untuk menganalisis data statistik. Nah, untuk pertama-tama yaitu saya akan mempresentasikan tugas kelompok atau tools apa yang saya gunakan untuk kelompok. Nah, untuk tools yang saya gunakan untuk kelompok ini, saya menggunakan Microsoft Excel untuk analisis data statistik, di mana Microsoft Excel ini adalah perangkat lunak spreadsheet yang serbaguna yang menyediakan alat untuk menyajikan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data dengan efisien, dengan fitur-fitur seperti formulir dan fungsi matematika, grafik dan visualisasi, pivot table, filter, dan sort. Excel memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas mulai dari penghitungan sederhana hingga analisis data yang kompleks, dengan dukungan untuk kerja berkelompok, format dan gaya yang kaya, serta kemampuan otomatisasi melalui makro. Excel menjadi alat yang luas digunakan di berbagai industri untuk berbagai keperluan, termasuk manajemen data, analisis bisnis, dan pelaporan keuangan. Kemudian saya menggunakan suatu studi kasus. Untuk studi kasus yang saya gunakan yaitu analisis jumlah pengangguran di Jawa Barat menurut jenis kelamin. Jawa Barat adalah salah satu provinsi terpadat di Indonesia, memiliki kemampuan dinamika ekonomi dan sosial. Salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan. Studi ini akan fokus pada analisis jumlah kemiskinan di Jawa Barat dengan mempertimbangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk dataset ini saya ambil dari web resmi Jawa Barat yaitu jabar.com. Kemudian di sini adalah hasil analisis yang saya analisis menggunakan Microsoft Excel, di mana jumlah pengangguran terbuka antara laki-laki, perempuan, grand total semuanya, kemudian total pengangguran per tahunnya. Kemudian di sini juga saya analisis tahun dengan jumlah pengangguran terbanyak, yaitu ada di tahun 2020 dan 2021 dengan pengangguran lebih dari 200 juta. Nah, untuk perbandingan jumlah pengangguran antara laki-laki dan perempuan, saya menggunakan pie chart, yaitu perbandingan pengangguran antara laki-laki dan perempuan. Nah, analisis yang dapat disimpulkan dari analisis di atas yaitu jenis kelamin laki-laki adalah pengangguran terbanyak di Jawa Barat dari tahun 2011 sampai 2022 dengan total 155.065.637. Untuk jenis kelamin laki-laki, pengangguran terendah ada di tahun 2014 dengan total 112.9.872 dan perempuan di tahun 2015 dengan total 61.645. Pengangguran dengan kelamin laki-laki paling banyak ada di tahun 2020 yaitu sebanyak 169.003.470 dan di tahun 2020 perempuan sebanyak 83.009.606. Jenis ini kelamin laki-laki paling banyak ada di tahun 2020 yaitu saya sebutkan tadi. Kemudian masuk ke analisis. Nah, untuk analisis Glouma ini saya menggunakan tool SAS, yaitu hasil analisisnya ini. Nah, untuk analisis pertama yaitu saya memasukkan sebelumnya data sudah saya masukkan, saya import ke dalam SAS ini, lalu saya analisis dan saya menggunakan bar chart, di mana saya memasukkan primary diagnosis untuk kategori dan grup analisis menggunakan grade. Nah, untuk hasil analisisnya ini yaitu untuk grade GBM dengan primary diagnosis terbanyak yaitu glioblastoma sebanyak 360 dan untuk grade LGG astrositoma dan anaplastik ini terbanyak
sebanyak 129. Nah, untuk hasil analisisnya telah saya gunakan di sini, yaitu jenis tumor strositoma dan anaplastik. Jumlah kasusnya itu 129. Analisis menunjukkan bahwa grade LGG terutama dalam bentuk strositoma dan anaplastik merupakan diagnosis utama yang sering ditemukan pada kasus tumor otak. Pada dataset ini terdapat 129 kasus dengan primary diagnosis berkategori LGG. Nah, untuk jenis tumor glioblastoma atau GBM, grade GBM khususnya dalam bentuk glioblastoma mendominasi jumlah kasus tumor otak secara keseluruhan dengan 360 kasus. Glioblastoma merupakan jenis tumor otak yang agresif dan utamanya memiliki tingkat keganasan yang tinggi. Nah, dari analisis data ini dapat disimpulkan bahwa glioblastoma GBM menjadi primary diagnosis yang lebih umum dibandingkan dengan jenis tumor otak grade LGG. Kemudian ada hasil analisis dari saya memasukkan data yang tadi, kemudian saya memasukkan kategori primary diagnosis dan gender. Nah, di sini sudah saya jelaskan hasilnya, yaitu hasil analisis ditemukan bahwa primary diagnosis glioblastoma memiliki angka kejadian tertinggi pada kedua jenis kelamin dengan 222 kasus pada laki-laki dan 138 kasus pada perempuan. Sementara primary diagnosisnya yang memiliki angka kejadian terendah adalah astrositoma, NOS dengan 34 kasus pada laki-laki dan 24 kasus pada perempuan. Lalu hasil analisis yang ketiga yaitu glioma. Nah, saya menggunakan picat di mana saya memasukkan kategori gender dan grade. Hasil analisisnya itu hasil analisis menunjukkan bahwa primary diagnosis glioblastoma GBM memiliki angka kejadian tertinggi dengan 222 kasus pada laki-laki dan 138 kasus pada perempuan. Sementara itu, pada primary diagnosis low grade glioma LGG, angka kejadian lebih tinggi pada laki-laki dengan 277 kasus, sedangkan pada perempuan sebanyak 221 kasus. Untuk analisis selanjutnya yaitu untuk dataset perikanan. Ini adalah dataset di mana saya memasukkan provinsi, kemudian variabelnya saya memasukkan 2019 untuk analisis jaring apung laut. Ini adalah hasil analisisnya, yaitu perikanan. Hasil analisis tergambar dari scatter plot bahwa terproduksi ikan di Jawa Barat mencapai jumlah terbesar, sementara DKI Jakarta menunjukkan jumlah produksi terkecil yang relatif lebih tinggi dan geografis secara perikanan atau infrastruktur masing-masing provinsi. Ini adalah hasil analisis data yang ini. Lalu analisis yang kedua yaitu perikanan, di mana saya menganalisis dari jumlah keseluruhan di tahun 2019. Hasilnya itu Kepulauan Riau menjadi pusat produksi ikan jaring apung terbesar di Indonesia. Pada tahun 2019, keberhasilan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi geografis yang mendukung, kebijakan perikanan yang efektif, dan kemungkinan adanya infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan apung. Lalu ada hasil analisis dari pertambangan. Hasil pertambangan yaitu saya menggunakan bubble box, yaitu hasil analisisnya dapat disimpulkan bahwa tahun 2010 Federasi Rusia mendominasi sebagai produsen minyak mentah terbesar dengan total produksi mencapai 42.111 unit per barel. Nah, keberhasilan ini mungkin dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut, menjadikan Federasi Rusia sebagai pemain utama dalam kontribusi global terhadap produksi minyak mentah pada tahun tersebut. Lalu analisis yang selanjutnya, kemudian pertambangan untuk BBM. Nah,
untuk BBM ini saya menganalisis bahwa berdasarkan analisis terungkap bahwa produksi bahan bakar minyak BBM jenis ADO mencapai puncaknya pada tahun 2012 menjadi yang terbesar dalam kategori tersebut. Sebaliknya, produksi Pertamax Plus menempati posisi terendah pada periode waktu yang sama. Perbedaan ini mungkin dipengaruhi oleh preferensi konsumen, perubahan kebijakan energi, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan produksi jenis-jenis BBM tertentu pada tahun tersebut. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.